adalah video penelitian kami dalam ajang MyRange 2020. Kelenteng Tian Ikong dibangun pada tahun 1905 di dekat pertemuan muara Sungai Mumus dengan Sungai Mahakam Kota Samarinda. Kelenteng Tian Ikong sudah berumur lebih dari seabad, masih berfungsi dengan baik sebagai tempat ibadah warga Tionghoa di Samarinda. Bahkan kini dijadikan cagar budaya Kalimantan Timur. Kelenteng ini berada di wilayah pecinan Kota Samarinda. Memasuki abad ke-19, Hindia Belanda masih menguasai wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Etnis Tionghoa diberi tempat mendirikan pemukiman di Samarinda, yaitu di daerah pecinan. Penempatan etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi oleh Belanda dibuat dikotomi ala politik pecah belah, divide et impera, karena letak pemukiman pecinan lebih strategis dari sisi ekonomi, membuat etnis Tionghoa lebih mapan ketimbang masyarakat pribumi. Hal ini membuat hubungan keduanya sempat tak harmonis. Tempat ini dulunya adalah kampung handel maskapai Borneo Samarinda, yaitu kampung yang dibangun untuk membangun kejayaan kota Samarinda di berbagai bidang. Beberapa tokoh terkenal di kota Samarinda dilahirkan di kampung ini. Sayangnya, mereka harus berpindah tempat karena adanya relokasi pinggiran sungai dan pengembangan pelabuhan. Alasan keturunan Tionghoa memilih pemuka agama Islam dalam memimpin pembacaan doa di acara syukuran mereka adalah agar menciptakan rasa damai dan tenang dengan harapan terwujudnya toleransi di kota Samarinda. Diharapkan pula tradisi ini dapat meredam dan menghilangkan prasangka negatif keturunan Tionghoa yang sudah sepuh dan pernah merasakan terkurung dalam konflik dengan warga Muslim. Pelaksanaan tradisi syukuran jika ditinjau dari sejarah perkembangan keturunan Tionghoa di kota Samarinda bermula dari kerjasama di bidang ekonomi antara pengusaha Islam dengan pengusaha keturunan Tionghoa yang terkait dengan syarikat Islam dan paguyuban Guangdong, yang kemudian menginisiasi kegiatan lintas agama dimulai dari hal terkecil yang dapat mereka lakukan, yaitu melalui tradisi syukuran. Moderasi beragama yang dibangun oleh keturunan Tionghoa adalah toleransi beragama yang berwujud pengakuan atas keberadaan pihak lain. Di negara-negara mayoritas Muslim, sikap moderasi itu minimal meliputi pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Hal ini berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, antara lain menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Berikut ini adalah wawancara dengan keturunan Tionghoa. Apakah Bapak atau Ibu ketika syukuran usaha baru atau kegiatan lainnya melibatkan pemuka agama Islam dalam proses pembacaan doa? Selama ini iya, kita waktu dulu pertama kali buka dan kemudian kita ada perluasan area, kita mengadakan syukuran kecil-kecilan di lingkungan karyawan dan keluarga aja. Kami mengundang pemuka agama Islam di sekitar kita. Demikian video penelitian kami. Berdasarkan penelusuran dapat diketahui sejarah panjang konflik antara keturunan Tionghoa dengan penduduk asli kota Samarinda meninggalkan jejak stereotip dari masing-masing kubu. Moderasi agama yang sedang dibentuk dalam wujud tradisi syukuran keturunan Tionghoa dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah. Hendaknya pemerintah daerah secara aktif mengadakan kegiatan yang mendukung pembentukan toleransi antar umat beragama dan memperkenalkan tradisi ini kepada masyarakat umum agar terhindar dari oknum yang ingin memecah belah kerukunan antar umat beragama di kota Samarinda. Dukungan positif dari pemerintah daerah tentunya akan mengikis stigma negatif dari masyarakat etnis keturunan Tionghoa dengan masyarakat yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya. Demikian penelitian kami.
Madrasah Sahabat Bermartabat. Go nasional, go internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.